Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات Alhamdulillah ikhwan, bersama kembali kita dalam kajian mingguan Majelis Muwasalah Pusat bersama Majelis Muwasalah Wilayah Jember. Bersama kita mengkaji kitab Bidayatul Hidayah dan juga kitab Risalatul Jami'ah, Ar-Risalah Al-Jami'ah lil Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Mempelajari fiqh al-zahir dan fiqh al-batin. Alhamdulillah ya ikhwan. Semoga insyaallah pengajian ini menjadi pengajian yang istiqamah. Ma'ruf al-istiqamah khairun min alfi karamah, ya kan. Yang insyaallah semoga dengan istiqamah yang zahir ini membawa kita ke istiqamah yang batin, ke hakikatnya daripada istiqamah, yaitu adalah dawamul imtithal li awamirillah wal ijtinab li nawahi. Wa hakadha ya ikhwan. Qulillah thumma istaqim. Wa hakadha. Fal istiqamah hadha muhim jiddan. Perkara yang sangat pokok yang ditekankan oleh agama kita adalah beristiqamah, berpegang teguh dan tidak kita menoleh ke kanan atau ke kiri, tidak terpengaruh dengan dengan keadaan yang ada sekarang. Prinsip kita satu dan dan mabda kita satu, dan yang kita jadikan pedoman jelas walaupun berubah-ubah kondisi tempat ataupun kondisi waktu, namun prinsip kita dan kepercayaan kita dan manhaj, metode berdakwah kita tidak akan berubah. Wahakadha ya ikhwan. Itulah salah satu tanda daripada manhaj yang benar, yang mutawaras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terpengaruh, tidak terkondisi dengan kondisi apapun, dengan keadaan apapun, bahkan dia yang mempengaruhi. Walidzalik kama yaqulun, bahwasanya al-Islam itu salih li kulli zaman wa makan. Dibantah oleh beberapa ulama, bukan hanya saja salih akan tetapi muslih li zamani wal makan. Islam itu bisa mengkondisikan dirinya di tiap-tiap tempat dan tiap-tiap waktu. Bahkan kemudian dibantah, bukan Islam yang mengkondisikan dirinya akan tapi Islamlah yang membenahi. Muslih walaysa salih. Islamlah yang membenahi tiap-tiap tempat dan tiap-tiap waktu. Wahakadha. Begitu ya ikhwan. Alhamdulillah ala hadinnya. Dan untuk bisa memahami konsep pemikiran yang sangat-sangat amik, yang sangat dalam dan sangat penting sekali itu ya ikhwan. Tidak bisa melainkan dengan kita menuntut ilmu syariat yang asal muasalnya dengan mengambil beberapa kitab yang asas dalam ilmu fikih, dalam ilmu tazkiyah, wahakadha, dalam ilmu bahasa juga, baru naik sedikit demi sedikit. Nah, sungguh kebanyakan problem yang terjadi di zaman sekarang terjadinya kenapa? Terjadinya karena kebodohan, karena jahal biddin. Akhirnya megang Quran, lihat tafsirnya, lihat beberapa hadis, akhirnya sudah mulai ngoceh deh, mulai menilai, mulai memvonis, mulai menganalisa, mengambil dalil langsung ke Al-Quran ataupun langsung ke hadis Nabi, langsung ke perihal perilaku sahabat, tanpa merujuk, tanpa mempunyai alat-alat untuk istinbat. Padahal penting sekali. Tidak semudah itu kita bisa untuk memberikan fatwa, memberikan penilaian ataupun konsep, atau memberikan hukum dengan merujuk ke hadis ataupun ke Al-Quran. Orang yang seperti itu harus mempunyai mempunyai alat yang sempurna dalam ijtihadnya, dalam an-nazar. Qala ta'ala la alimahu alladhina yastanbitunahu. Bukan semua orang, tapi yastanbitunahu. Wa hakadha. Penerapan syariat itu atas tiap-tiap muslim, tiap-tiap manusia sebenarnya, tiap-tiap manusia. Akan tetapi pola perumusan syariat itu hanya bisa
dilakukan oleh mereka, orang-orang yang mempunyai keahlian dalam perihal itu. Diumpamakan setiap orang bisa untuk tinggal di rumah, dan memang itu hak mereka untuk tinggal di rumah, akan tetapi tidak semua orang bisa untuk membuat rumah. Hanya orang yang muhandis, yang kan gitu kan, orang yang insinyur yang bisa membuat rumah. Tapi untuk tinggal di rumah ya semua bisa, dan semua orang harus tinggal di rumah. Semua orang harus mengamalkan agama, mengamalkan Islam. Akan tetapi untuk perumusan hukum-hukum Islam itu tidak semua orang, nggak sembarang orang bisa mengambil hukum langsung dari Al-Quran ataupun hadis. Banyak prosesnya, banyak syarat-syaratnya yang dibahas oleh ulama usul fikih dalam kitabnya dan dalam babul ijtihad. Wah, kata ikhwan, nggak semudah itu. Ala kulli hal, langsung di sini kita mulai dengan membaca kitab Risalah Al-Jami'ah ya lil Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Fatafadhal al-akh Arif, hayakumullah. Nah, kita masuk ke nawaqidul wudu kan. Ya, bismillah, tafadhal. محمد وآله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نواقض الوضوء وينقض الوضوء الخارج من أحد السبيلين القبل أو الدبر على ما كان. وينقض الوضوء زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم ممكن مقعدته من الأرض. طيب بسم الله يكفي. أنا أخذ اثنين أول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الحبيب أحمد bin Zain Al-Habsyi, beliau membahas masalah wudu. Kembali ke pembahasan wudu ya. Pertama-tama beliau membahas wudu ya, furudul wudu. Kemudian beliau keluar untuk membahas masalah ghusl janabah. Setelah membahas masalah janabah yang kita bahas di minggu kemarin, beliau kembali untuk membahas masalah wudu ini, ikhwan. Nah, sekarang kita akan bahas masalah nawaqidul wudu. Apa arti nawaqid? Perihal yang bisa membatalkan wudu. Ya enggak? Perihal yang bisa membatalkan wudu. Nah, di sini banyak kita mendengar itu dia fatwanya orang-orang yang tidak belajar. Hanya tenar dalam media sosial, masya Allah, diviralkan di sana sini. Tapi mungkin perihal nawaqidul wudu nggak tahu. Makanya beberapa pekan lalu kita dengar beberapa fatwanya ya kayak gitu, orang kayak gitu. Ditanyakan kalau kita megang kucing batal nggak wudu kita? Ya enggak? Ada yang bilang iya batal. Dia bilang enggak batal. Megang kucing kan najis. Ada yang bilang enggak, kucing enggak najis. Itu apa hubungannya dengan wudu ya? Hatta kalau seandainya ada najis yang kita pegang, ada najis nih, kita pegang najis, batal nggak wudu kita? Nggak batal ya kan? Betul, ada najis yang harus disucikan. Cukup dengan mensucikan najis itu, lalu bisa langsung sholat. Perihal wudu nggak batal dengan megangnya najis. Kita ada sebagian yang enggak, kucing itu enggak batal. Kenapa? Karena kucing itu karena enggak najis, bersandar dengan hadis innaha minat tawafin awit tawafat alaikum. Kucing itu senantiasa bersama kalian, makanya enggak najis. Oleh karena itu enggak batal kalau kita megang kucing. Najis enggak najisnya itu enggak ada hubungan masalah batal atau enggak batalnya wudu, enggak ada perihal dalam semua mazhab. Tidak ada mazhab satupun yang berkata batal wudu dengan megang najis. Makanya itu yang kalau kita lihat di beberapa konten-konten YouTube banyak yang ulama-ulamaan. Yang ulama-ulamaan. Kalau ulama-ulamaan, kalau kita ikuti mereka, akhirnya kita akan masuk mana? Masuk ke surga-surgaan juga akhirnya. Nah, gitu. Ya, karena ikuti ulama-ulamaan akhirnya masuk ke surga-surgaan, bukan surga yang nyata. Makanya ikutilah ulama yang benar yang akan mengajak kita ke surga yang benar. Wahakadha ikhwan. Yang berpondasi dengan ilmu yang jelas, yang bersanad. Wahakadha ikhwan. Nah, kita akan baca di sini perihal yang semestinya diketahui oleh tiap-tiap muslim, bukan hanya saja ulamanya, bukan hanya saja orang yang tenar di media. Setiap muslim semestinya mengetahui perihal ini. Nawaqidul wudu di kalangan mazhab Syafi'iyah, yang namanya perihal yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Bila mana satu terjadi maka batallah wudu itu. Gak bisa dia sholat, melainkan harus berwudu kembali. Yang pertama yang membatalkan wudu adalah galwayan wudu. Yang membatalkan wudu nomor 1 adalah al-khariju, perkara yang keluar min ahadis sabilain, dari salah satu 2 jalan.
Maksudnya apa? Beliau jelaskan. Yang arti dari dua jalan adalah al-gubul awid dubur. Baik pun jalan depan, al-gubul, ataupun dubur, jalan belakang. Wahakala. Setiap perkara yang keluar dari salah satu dua jalan ini, maka itu perkara membatalkan wudhu. Dengan keluarnya perkara itu. Ala makana. Apa arti ala makana? Bentuk apapun itu. Itu artinya. Ala makana. Atas bentuk apapun itu. Baik pun yang keluar itu perihal yang memang biasa keluar, ataupun perihal yang tidak biasa keluar. Allah ya'zukum, al-afu minkum, contohnya yang keluar itu air kencing contohnya, ataupun kotoran manusia, itu perkara yang biasa keluar. Batal wudhu kita dengan keluarnya perihal seperti itu, atau angin contohnya, batal wudhu. Atau perihal yang memang jarang keluar, darah contohnya, ataupun nanah contohnya keluar dari salah satu dua jalan ini, ataupun keluar angin dari depan contohnya, ataupun keluar perkara yang memang nggak pernah cacing. Orang makan orang makan duit logam, kemudian dia keluar duit logam dari duburnya contohnya, itu batal wudhu semua dengan apapun yang keluar, baik pun itu yang keluar memang biasa ataupun tidak biasa, aneh atau tidak aneh, keluar dari salah satu dua jalan ini, gubul awit atau dubur, maka batallah wudhu kita. Wahakala ya ikhwan, dengan apapun itu ya, sengaja nggak sengaja, maka batal wudhu. Tapi kapan itu batal wudhu? Bila mana kita yakin, ini penting, yakin keluar. Kalau masih ragu, oh enggak, tetap wudhunya punya. Kayaknya sering kadang-kadang orang was-was, tadi kayaknya ada angin keluar. Tapi yakin enggak? Enggak yakin, tapi kayaknya ada. Nah, perihal kayak gitu harus ditutup pintu. Enggak, berarti enti punya wudhu. Makanya Nabi SAW pernah ditanyakan, ya Rasulullah, ada seorang sahabat, aku ragu apakah keluar angin dariku atau tidak. Nabi SAW bersabda, jangan engkau berwudhu kecuali engkau tasma'u sautan au tajidrihan, kecuali engkau mendengar suara ataupun mencium bau. Artinya perumpamaan atas keyakinan yang sangat kuat. Yakin keluar, baru batal wudhu. Masih ragu, keluar enggak ya, tapi kayaknya keluar, tapi mungkin enggak, berarti enggak, berarti inti punya wudhu masih ada dan enggak batal dengan keraguan itu. Yaginut taharah la yarfa'uha illa yaginul hadas. Keyakinan taharah tidak akan bisa dicabut melainkan dengan keyakinan hadas pula. Kalau keyakinan taharah melawan hadas yang diragukan, tetap menang keyakinan taharah ini. Yakin lebih menang daripada keraguan. Wahakata ya kan. Ini adalah pembahasan masalah al-kharij. Apapun yang keluar, walaupun yang keluar itu masuk lagi. Fuqaha bilang kalau seandainya ada cacing keluar dari dubur seseorang, keluar sedikit, habis itu masuk lagi ke dalam, batal nggak wudhunya? Batal wudhunya. Nggak peduli itu masuk lagi atau nggak masuk lagi. Selagi itu perkara sudah keluar ke alam zahir, maka batallah wudhu seseorang. La ilaha illallah. Nah, di sini fuqaha membahas. Ada masalah di sini yang sangat penting sekali. Biasanya kalau orang lagi operasi contohnya ya, operasi. Itu biasanya kan dibuka jalan lain. Jadi dia itu mengeluarkan kotorannya bukan dari kubur ataupun dubur, dibuka selang contohnya dari perutnya gitu. Keluar kotoran dari selang itu. Pertanyaan, apakah batal wudhunya dengan keluar kotoran dari selang yang dibuka atau tidak? Nah, ini fuqaha mereka menerapkan masalah ini dengan nama masalah al-insidad. Al-insidad, kalau bahasa Indonesia itu insidad artinya tambelan, ditambal. Terbuntu, buntuan. Nah, di sini ikhwan, masalah al-insidad itu terbagi menjadi tiga. Kadang-kadang pertama, orang itu memang jalan aslinya, yang kita maksud dengan jalan asli adalah gubul dan dubur. Kadang-kadang jalan aslinya itu memang tidak berfungsi dari kecilnya, namanya insidad khalqi, diciptakan memang tidak berfungsi, maka dibentuklah ataupun dibuatlah bolongan yang baru untuk menggantikan jalan yang asli. Itu keadaan pertama. Keadaan kedua, kadang-kadang jalan yang asli itu gubul atau dubur tadinya sih berfungsi, namun ada sesuatu perkara yang mencegah fungsinya, akhirnya nggak berfungsi. Tadinya sebenarnya sih berfungsi, tapi karena ada penyakit contohnya, ataupun karena ada perkara akhirnya di nonaktifkan jalan asli itu, kemudian dibuatlah jalur alternatif, dibuatlah jalan baru. Nah, itu keadaan kedua. Keadaan ketiga, kadang-kadang jalur yang asli gubul dan dubur itu masih berfungsi, kemudian juga dibuat jalur alternatif yang lain di perutnya atau di mana, sedangkan yang asli masih berfungsi. Nah, di sini ada tiga pembahasan yang hukumnya berbeda-beda ya ikhwan. Untuk membahas yang pertama, bila mana jalur yang asli gubul dan dubur memang dari kecil memang Allah Ta'ala ciptakan dia sudah tidak berfungsi gubul ataupun duburnya, insidad khalqi, maka apa hukumnya bila mana dibukakan bolongan di tubuhnya, baik pun di atas ataupun di bawah, hatta di kepala,
apa namanya, di bolongan mana aja, di perut, di lambung atau di mana, dan kemudian keluarlah najis-najis dari situ, maka itu hukumnya membatalkan wudu dengan setiap apa yang keluar dari bolongan yang baru. Wah, di manapun itu, di badannya, di dada, di bawah, di kaki, di pala, hatta seandainya dibuat bolongan di palanya, hari keluar kotoran dari situ semua, apa namanya, maka batal wudhu itu dengan semua bolongan. Bahkan gala ba'dul fuqaha walau minal manafiz, inda Ibnu Hajar, ya enggak? Bahkan walaupun dengan bolongan yang asli seperti mulut ataupun hidung atau telinga. Ala kulli hal, bila mana ada najis yang keluar dari bolongan yang baru dibuat ataupun bolongan yang manafil, gala bihi Ibnu Hajar, maka membatalkan wudhu. Ini kapan? Kalau seandainya keadaan pertama nih, bila mana apa namanya, jalannya asli memang tersendat dari awalnya, tercipta memang sudah tersendat, maka hukumnya batallah wudhu dengan apa yang keluar dari tiap-tiap bolongan di tubuhnya, yang najis ya, perkara yang najis yang keluar dari bolongan itu. Keadaan kedua, bila mana apa namanya, jalan yang asli itu gubul atau dubur. Nah, ini yang sering kayak yang nomor dua nih. Bila mana gubul atau dubur itu tadinya berfungsi, mampet akhirnya, tersendat. Gara-gara operasi disendat contohnya, ataupun memang tersendat sendiri. Akhirnya dicarilah jalur alternatif yang lain. Dibuatlah bolongan di perutnya contohnya. Ini namanya insidat arid. Sumbatan yang arid, yang baru. Tadinya berfungsi kemudian batal fungsinya, maka dibuatlah bolongan yang baru. Nah, di sini fuqaha bilang bila mana bolongan itu dibuat di di bawah pusar, maka batal wudhu dengan apa yang keluar di bawah bolongan itu. Tapi kalau seandainya bolongan itu di atasnya pusar, di atasnya ma'idah sebenarnya sih kata-kata fuqahanya, maka tidak batal. Makanya kalau seandainya gubul atau duburnya yang tadinya berfungsi kemudian batal fungsinya, kemudian dibuatlah bolongan, lihat bolongannya di mana. Kalau seandainya bolongannya di bawah pusar, area perut gitu, bukan di kaki ya. Kalau kaki sudah enggak lah, di antara pusar sampai kemaluan. Bila mana ada bolongan di situ dibuatnya, maka batal wudhu dengan semua najis yang keluar dari bolongan itu. Tapi kalau seandainya bolongannya dibuat di atas pusar, di dada contohnya, atau di tengah-tengah sini, ataupun di kaki, maka tidak batal yang keluar dari bolongan itu. Jadi bolongan manakah yang bisa batal? Bolongan bila mana itu di bawah pusar, di antara pusar dan mana dan kemaluan. Ini kapan? Ini kadang kedua. Bila mana jalan yang asli tadinya berfungsi kemudian tersumbat, maka inilah hukumnya. Batal wudhu dengan apa-apa yang keluar dari bolongan bila mana bolongan itu dibuat di mana? Di bawah pusar. Hakata ikhwan. Adapun keadaan yang ketiga jalan yang asli, gubul dan dubur itu masih berfungsi. Bisa dia keluar dari gubul dan dubur, tapi dibuat jalur lain, dibuat bolongan. Sedangkan yang asli masih berfungsi. Kata fuqaha kalau begini nggak batal kecuali yang keluar dari jalan aslinya. Dibuat bolongan entah itu di bawah pusar, di atas pusar, mau di mana bolongan, nggak batal semua. Selagi yang asli masih berfungsi, maka tidak batal yang keluar dari bolongan apapun kecuali dari tempat yang asli itu baru batal. Nah, itulah tiga keadaan. Masalah masalah insiden. Ringkasnya, bila mana nomor satu, bila mana insidatnya itu tersumbatnya itu memang dari sananya tercipta memang sudah tersumbat, maka hukumnya apa? Maka hukumnya batal wudhunya dengan tiap-tiap apa yang keluar dari bolongan manapun, di atas ataupun di bawah. Nomor dua, bila mana jalur yang asli itu tadinya berfungsi kemudian tersumbat, ya, kemudian dibuatlah bolongan, maka lihat bolongannya di mana. Kalau seandainya bolongannya di bawah pusar, maka batal dengan najis yang keluar dari bolongan itu. Tapi kalau seandainya bolongannya di atas pusar, maka enggak batal dengan najis yang keluar dari bolongan itu. Ini yang kedua nih. Yang ketiga, bila mana jalan yang asli masih berfungsi, kemudian dibuatlah bolongan baru di tubuhnya untuk mengeluarkan najis-najis, sedangkan yang asli masih berfungsi ya, maka hukumnya apa? Tidak batal dengan najis-najis yang keluar dari bolongan manapun, di atas ataupun di bawah. Selagi yang asli masih berfungsi, maka yang batal hanyalah yang keluar dari yang asli. Begitu ya. Itulah keadaan tiga di masalah insiden, insyaallah bisa difahami. Ala kulli hal. Oke, kembali ke pembahasan risalah jami'ah. Nomor 2 di sini wa yang wudu zawalul aqli bi naumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatahu min al-ard. Nah, di sini sebenarnya sih pembahasan agak panjang. Masalah zawalul aqli insyaallah kita akan ambil di pertemuan yang akan datang. Juga di antara perkara yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Hilangnya akal artinya hilangnya tamyiz, bukan otaknya yang hilang, enggak. Otaknya masih ada. Tapi tamyiznya yang hilang. Baik pun itu hilangnya tamyiz itu dengan
tidur ataupun selainnya tidur, pingsan, gila, ayan contohnya. Maka batallah wudunya itu kecuali tidur yang mempunyai 4 syarat, yang mana beliau di sini sebutkan salah satunya memakkinin maka ada tahu minal arti. Ala kulli hal insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang yang nomor 2 ini. Tiap-tiap poin yang 4 ini ikhwan di kalangan Syafi'iyah itu ada dalilnya. Contohnya untuk poin yang pertama, batal wudu dengan apa yang keluar dari salah satu dari 2 jalur, kubur atau mudubur. Ini nafsul Quran. Qala ta'ala au jaa ahadukum minal ghaiti. Au jaa ahadum minkum minal ghaiti. Artinya ghaid itu kalau dalam bahasa Arab artinya tempat yang al-makan safil, tempat yang rendah. Di sini dikinayahkan, dimajazkan, majaz mursal ala gutuhu al-makaniyah kalau dalam balaghahnya. Karena memang biasanya orang buang qada hajat ya. Orang qada hajat itu biasanya kalau di zaman dulu nggak ada kamar mandi. Jadi kalau mereka mau buang hajat, mereka keluar ke padang pasir dan mereka cari tempat yang agak turun gitu. Jadi nggak kelihatan. Nah, ahadun minkum minal ghaid, bila mana ada kalian datang dari tempat seperti itu. Maksudnya apa? Bila mana kalian qada hajat artinya. Sangat halus ta'birnya Al-Qur'an ya, ikhwan. Hakata. Ala kulli hal kita akan bahas insyaallah poin yang kedua dengan dalilnya dan dengan syarat-syaratnya insyaallah di daras yang akan datang insyaallah ya khair. Nah, sekianlah ya ikhwan daras bidayat daras risalah al-jami'ah. Sekarang insyaallah kita akan pindah ke pembahasan Bidayatul Hidayah yang di sini Masya Allah yang Ghazali sekarang baru akan membahas masalah wudu juga. Sekarang yang Ghazali membahas masalah fardhu wudu. Tapi di sini ikhwan, yang Ghazali ketika membahas masalah wudu, beliau sertakan dengan adab-adabnya langsung. Jadi dibahas fardhu wudu, sekalian juga sunnah-sunnahnya wudu, sekalian juga dengan zikir-zikirnya wudu, dan semua yang berkaitan dengan wudu dari segi adab dan akhlak dan furud semuanya dibahas di dalam fasal yang seperti ini. Nah, hayakumullah. Tafadhalu. Bidayah Hidayah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. آمين. آداب الوضوء. فإذا فرغت من الاستنجاء فلا تترك السواك فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب ومسخطة للشيطان وصلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك ثم اجلس للوضوء مستقبل القبلة على موضع مرتفع كي لا يصيبك الرشاس وقل بسم الله الرحمن الرحيم رب أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. طيب بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala babu adabil wudu. Setelah beliau membahas masalah adab dukhulil khala, kemarin kita bahas kan selesai barusan dari adab dukhulil khala, adabnya untuk masuk kamar mandi. Wahakadha, bagaimana perihal masalah istinja kemarin dibahas, istinja bil hajar ataupun istinja bil ma, syarat-syaratnya apa aja, dan doa-doanya jangan lupa juga ketika istinja. Doa ketika keluar dari kamar mandi juga apa. Wahakadha ikhwan, sekarang beliau akan membahas masalah wudu. Ini ajib luar biasa yang Ghazali ketika membahas masalah wudu dibahas dengan sekalian adab-adabnya. Memang tidak bisa dipisahkan ya ikhwan. Makanya dibilang orang dulu tuh kalau seandainya mereka membahas sunnah, ya ini sunnah, berarti mereka amalkan karena itu sunnah, diamalkan. Kalau orang sekarang ini sunnah berarti ditinggalkan. Ya enggak? Kalau orang sekarang cuma sunnah kok. Emang kenapa kalau sunnah ditinggalin? Lo enggak. Justru karena dia sunnah kita amalkan. Ya enggak? Karena sunnah ya berarti kita amalkan. Bukan cuma sunnah berarti kita tinggalkan. Jangan yang kita tinggalkan itu semestinya yang makruh. Itu tinggalkan. Apalagi yang haram, jelas. Bukan karena cuma sunnah berarti ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berarti ya bukan sunnah namanya. Sunnah itu kita dianjurkan untuk mengamalkannya ya ikhwan. Wah kita. Nah, makanya pas kita dengar ini perkara yang sunnah, semestinya apa? Kita semangat untuk mengamalkannya, bukan semangat untuk meninggalkannya. Wah kita. Ala kulli hal. Babu adab wudu. Bab pembahasan masalah adab wudu. Beliau berkata, Fa'idha faraghta minal istinja, bila mana engkau telah selesai daripada istinjamu, daripada buang air ataupun apa namanya
selesai daripada bersih-bersih, bersuci daripada najis itu, selesai semua, selesai sudah jangan lupa juga dengan istibroknya, dengan tanah ataupun natar wa hakadha ghairu dzalik, selesai semua, mau wudu, maka poin pertama yang paling penting fala tatruki siwak, maka janganlah engkau tinggalkan siwak. Balik lagi masalah siwak lagi nih ikhwan. Ya enggak, kemarin dibahas masalah siwak kapan? Waktu masalah adabul istighfar minan naum, ya enggak, ada bangun dari tidur, dibahas masalah siwak. Sekarang juga dibahas lagi masalah siwak. Jadi siwak itu ini siwak nih, enggak pernah lepas orang mukmin dari siwak. Syuf, nih siwak. Nah, nih siwak, nih siwak. Coba tengok ada enggak di kantong antum siwak? Semua, ini siwak. Kalau inti mukmin, betul. Jangan pernah lepas dari siwak. Jangan pernah lepas dari siwak. Ini senjata seorang mukmin ya, ikhwan. Hadza huwa siwak. Azim. Siwak ليش قال فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب ومسخطة للشيطان. Ini adalah iktibas daripada hadis Nabi SAW, bahwasanya siwak itu yang pertama dia adalah penyuci mulut, matharah, pembersih lil fam, untuk mulut. Yang kedua mardah lirab, membuat ridha kepada Allah Taala. Maskhatah lisyaitan, yang membuat murka si syaitan. Syaitan jadi murka orang kalau pakai siwak. Makanya orang kalau punya siwak pasti sering lupa. Syaitan gak demen dia pakai siwak, makanya dilupain gimana caranya, pokoknya dilupa. Ya, kalau orang sunnah kan kalau siwaknya nggak satu, banyak. Yang sama dia satu, entar di tempat wudhu ada siwak lagi, tempat dia itu juga satu orang mungkin punya 5 atau 6 siwak di tempat-tempat yang berbeda-beda. Kalau seandainya lupa di sini, ada di sana. Sudah dikasih cadangan tuh siwak-siwak tuh. Subhanallah, yang poin pertama, fa innaha matharah lil fam, menyucikan, membersihkan mulut. Memang subhanallah dari penelitian medisnya, memang siwak ini mempunyai zat-zat yang luar biasa, yang lebih hebat daripada pasta gigi, daripada odol-odol. Zat-zat yang di siwak itu lebih top ya ikhwan. Jauh. Banyak kok penelitian medis yang masalah itu. Memang luar biasa. Apalagi yang udul arak ya. Mardatun lirrab, dan membuat Allah Ta'ala ridha dengan siwak. Makanya ketika waktu kita pakai siwak, jangan lupa untuk niat untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala meridhai kita dengan siwak ini. Dan karena ini juga untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi terus berpahala dengan kita bersiwak itu. Dan juga syaitan murka dengan kita pakai siwak. Gak demen dia. Kenapa? Karena Allah Ta'ala bakal ridha, bakal senang dengan mereka orang yang pakai siwak. Makanya syaitan gak demen. Nah, di sini beliau jelaskan untuk masalah salat. Wa salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bighairi siwak. Salat dengan siwak itu lebih utama daripada 70 salat tanpa siwak. Syuf kif ikhwan, dilipat gandakan. Siwak itu sunnah. Kapan sih sunnah? Setiap saat. Inti pakai siwak setiap saat dapat pahala. Sekarang lagi iseng-iseng pakai siwak dapat pahala tetap. Kecuali ada beberapa tempat yang memang makruh untuk pakai siwak. Di antaranya kalau puasa Ramadan ya setelah zawal. Ada ba'dul ulama. Ada beberapa tempat yang memang ditekankan gitu untuk pakai siwak. Di antaranya apa? Di antaranya itu tuh yang pertama kemarin. Pas bangun tidur jangan lupa pakai siwak. Kedua, waktu apa ya? Waktu mau wudu sangat ditekankan pakai siwak. Yang ketiga, nanti pas mau sholat juga sangat ditekankan pakai siwak. Ada beberapa tempat. Pas mau dzikir, pas baca Quran, pas mau mulai belajar, pas mau mulai mengajar, sangat ditekankan pakai siwak. La ilaha illallah. Subhanallah, kalau kita lihat di zaman sekarang, coba persenkan orang-orang yang jangan jauh-jauh, orang yang biasanya hadir majelis, berapa persen sih yang biasanya bawa siwak? Sangat dikit sekali. Buru-buru kalau ustadznya punya siwak, biasanya nggak punya siwak ustadznya, enggak, apalagi yang hadir. Ini poin pertama yang paling penting ya ikhwan, paling penting. Sebelum membahas masalah tinggi-tinggi pembahasannya, entar dulu. Jangan ke langit dulu, turun dulu. Ini nih, pakai siwak nih, senjata yang untuk terbang ke langit. Enggak punya siwak, enggak bisa terbang ke langit. Jangan bahas yang tinggi-tinggi masalah top, masalah uluhiyah, rububiyah, masalah tinggi, masalah tasawuf, magom. Punya siwak enggak? Enggak punya siwak. Ya, khorot itu arti itu. Siwak penting ya, ikhwan. Enggaklah kita dapatkan seorang yang rabbani, melainkan senantiasa dia dengan siwaknya. Subhanallah, begitu ya ikhwan. Ulama-ulama yang rabbani senantiasa mereka nggak pernah lepas dari siwaknya. Memang subhanallah, di siwak itu adalah simbol pertolongan Allah Ta'ala. Seringkali kita dengar ceritakan kaum muslimin hampir kalah di salah satu pertempuran. Akhirnya ketua prajurit itu melihat ini pasti ada kekurangan.
pasti ada kekurangan sesuatu kita ini. Bukan kekurangan prajurit, bukan kekurangan senjata, bukan itu pandangan mereka. Yang langsung dicariin masalah sunnah-sunnah. Ada yang meninggalkan sunnah nggak di kalangan prajurit kita? Ada nggak yang nggak sholat duha? Ada nggak yang nggak sholat witir? So, begitu pola pemikiran mereka para sahabat. Begitu pola pemikiran mereka para tabi'in. Nggak memandang hal material, nggak dipandang berapa banyak kita, bagaimana senjata kita, enggak. Yang dipandang sunnah apa yang kita tinggalkan. Karena disinilah titik mulanya pertolongan Allah Ta'ala. Bukan masalah perihal yang zahiriyah, enggak. Perihal yang lebih azim adalah perihal al-gulu, perihal ikatan hati dengan Allah Ta'ala, ikatan hati dengan Rasulullah SAW, yang dilampiaskan dengan pengamalan sunnah-sunnah Nabi SAW. Itu pola pandangnya orang as-salafun as-salihun. Nggak mandang sekali masalah umur yang zahiriyah. Walaupun itu betul, labudda minal akhdhi bil asbab. Tapi yang paling penting adalah ini perihal batin ya ikhwan. Tuhan tahu, Masya Allah prajurit itu, Masya Allah semua sunnah-sunnah mereka haris. Kecuali itu kebanyakan mereka nggak punya siwak sudah. Sudah besok langsung sebelum perang nyari dulu pohon siwak. Harus semua pakai siwak-siwakan sebelum mau perang itu. Subhanallah. Wa rabbana aqdhafa fi qulubil adu ar-ru'b. Dengan mereka pakai siwak itu akhirnya si musuh-musuh bingung itu pada ngapain tuh? Nyikatin gigi mereka pakai pohon katanya. Katanya, ini bahaya, mereka mau nyikatin gigi mereka biar taring giginya mau makan gitu ya. Itu katanya. Subhanallah. Itu perkara yang terlintas di hati musuh yang membuat musuh ketakutan, kalah akhirnya musuh itu. Karena rasa takut mereka. Subhanallah, Allah Ta'ala senantiasa menolong hamba-hambanya yang menjunjung tinggi sunnah nabinya dengan perihal yang enggak terlintas di hati kita. Ya enggak? Bisa saja Allah Ta'ala membolak-balik keadaan dengan tidak tersangka, walaupun secara zahirnya ini mustahil terjadi, mustahil menang, mustahil bisa tertolong, tapi nggak ada yang mustahil di jalan Allah Ta'ala. Namun hanya saja engkau haruslah menolong Allah dahulu dari di dirimu. Engkau harus menolong Allah dulu di pribadimu. Engkau harus menolong Allah dulu di keluargamu. Itulah daripada arti firman Allah Ta'ala, in tansurullah yansurkum, unsurullah awalan. Tolonglah Allah dahulu, praktekkan sunnah nabinya, praktekkan fardu-fardunya dalam dirimu, dalam keluarga, baru yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. La ilaha, begitulah ya ikhwan. Kembali ke pembahasan tadi. Naam. Kemudian setelah bersiwak majelis lil wudu, kemudian kalau mau wudu sunnahnya kita duduk. Kita duduk nih, jangan lupa duduk untuk wudu. Kalau mandi sunnahnya berdiri. Kalau wudu sunnahnya kita duduk. Ini juga sunnah yang jarang dilakukan sekarang. Kalau di sono sih biasanya tempat berwudu itu ada tempat duduknya. Sudah disiapin gitu, pakai semen atau pakai bangku, pakai apa gitu. Kebanyakan di masjid kita atau musola kita jarang ya keran-keran itu. Padahal sunnahnya kita duduk ketika kita duduk, terserah mau duduk nyepor, mau duduk jongkok, yang penting duduk. Gimana caranya? Di kursi. Pilihan. Sunnahnya duduk. Kalau mandi sunnahnya berdiri. Kalau sekarang kebalik. Orang mau wudu disuruh berdiri, kalau orang mandi disuruh berbaring. Enggak? Disuruh berbaring. Di bathtub. Kalau mandi sunnahnya berdiri. Kalau wudu sunnahnya duduk. Itu ikhwan. Semajelis wudu, duduk untuk wudu. Mustaqbil qiblah, cari tempat yang ngadep kiblat kalau bisa. Makanya kalau mau mendesain masjid atau mau mendesain rumah, mendesain musola, carilah tempat wudunya sudah pas sama kiblatnya gitu. Tempat tidur juga pas sama kiblatnya. Gitu ya. Mustaqbil, menghadap kiblat ke atas wudu. Ala maudhi'in, di atas tempat murtafi yang agak tinggi. Buat apa? Kaila yusibaka rasyas, sekiranya engkau tidak terkena ar-rasyas, percikan. Duduk nyepor atau duduk jongkok di keran yang kencang, akhirnya basah semua badannya. Bukan gitu. Ambil tempat yang agak tinggi, kursi ataukah biasanya dibangun semen tuh agak tinggi, kayak kursi-kursi gitu tempat wudhu biasanya kan. Jadi nggak terkena percikan dari air wudhu kita. Wah, kata itu sunnahnya begitu ya ikhwan. Dan kemudian sudah siap semua, sudah siwak, sudah duduk, ngadep kiblat, agak tinggi tempat duduknya, baru sekarang kita mulai wagul. Pertama yang kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sunnah al-basmalah. Kemudian kita al-isti'adzah, Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzubika min hamazati syayatin, aku berlindung denganmu daripada hamazat, bisikan.
bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada kehadiran mereka syaitan. Karena kita lagi wudu syaitan hadir, ngapain? Bisik-bisik gitu ya. Was-was akhirnya. Ya enggak? Makanya ada tuh ada syaitan, beberapa syaitan yang memang tugasnya untuk ngewas-wasin orang di sholat, ya, di wudu, ada nama-namanya ma'ruf itu. Apa namanya, dibisikin, oh ini belum ini nih, belum 3 kali, ini belum sempurna nih bagian ini, dibasuh lagi. Hari wudunya setengah jam, habis sejam kadang-kadang wudunya. Itu karena ada bisikan syaitan. Makanya ketika pas mau wudu, kita berlindung dengan Allah Ta'ala daripada bisikan yang kayak gitu. A'udzubika min hamazati syaitan. Janganlah kita terganggu dengan syaitan pada wudu kita dengan bisikan-bisikan mereka. Dan jangan sampai mereka hadir dengan kita ketika kita berwudu. Itulah ya kan. Itu yang pertama kali ketika kita mau mengamalkan apapun, mau wudu, mau ngapain, pertama bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua berlindung kepada Allah Taala daripada gangguan syaitan dalam amal itu. Wah, kata. Nah, jadi di sini ringkasnya ada beberapa poin ya. Poin pertama siwak. Poin kedua duduk pas mau wudu. Poin ketiga ngadep kiblat. Poin keempat tempat duduknya agak tinggi. Poin kelima, baca zikir. Inilah zikir yang pertama kali untuk pas wudu. Al-basmalah, kemudian al-isti'adah. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Kemudian insyaallah akan dibahas beberapa adab-adab yang berkaitan dengan wudu, di antaranya membasuh tangan dan lain sebagainya. Insyaallah kita akan bahas nanti. Yang paling penting kita amalkan ya kan, walaupun sekali. Fa'ama wala bi'ashrin kazakati takhruj min nuril ilmi min dhulumati wa hakadha. Kita cari tempat duduk yang enak gitu, bawa bangku yang plastik gitu contohnya kalau emang nggak ada tempat duduknya. Jangan lupa siwakan, baca bismillahirrahmanirrahim, ngadep kiblat kalau bisa. Itu azim. Memang subhanallah lain banget rasanya orang wudu biasa sama orang wudu dengan adab, dan dia harus sangat-sangat perhatian dengan adab-adab wudu itu. Lain, hati pun juga lain. Dengan bagusnya orang berwudu, maka niscaya akan bagus pula dia sholat. Perihal khusyuk atau enggak khusyuk sholat itu diukurnya bukan dari sholatnya, dari awal pas wudunya. Bila mana orang wudunya bagus sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, itu akan menyeretnya ke sholat yang bagus pula. Sebaliknya, bila mana orang wudunya berantakan, nggak pakai sunnah-sunnah, walaupun betul, walaupun sah, tapi berantakan nggak pakai sunnah-sunnah, macam itu akan berantakan pula. La syak, tidak diragukan lagi, la mahalah, pasti sholatnya pasti berantakan. Makanya ketika Sayyidah Nafisah memuji Imam Syafi'i dengan pujian yang sangat simpel, kata rahimallah Syafi'i, semoga Allah Ta'ala merahmati Imam Syafi'i. Ketika waktu Imam Syafi'i meninggal, ditanya Sayyidah Nafisah, bagaimana tanggapanmu kepada Imam Syafi'i? Rahimallah Syafi'i faqad ahsanal wudu, dia berwudu dengan baik. Ini pujian yang simpel tapi luar biasa artinya. Bila mana wudunya baik, maka sholatnya juga baik, dan bila mana sholatnya baik, maka perihal semuanya juga baik. Wah, kata ya, itu. Jadi titik utama adalah wudu. Nah, insyaallah cukuplah sekian pengajian kita pada kali ini. Insyaallah bisa kita mengamalkan walaupun dengan ilmu yang kita ambil sini sekelumit, insyaallah ya kawan. Semoga insyaallah bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhtimu insyaallah berdoa al-Fatihah. Al-Fatihah berkabul wa taqul syaitan. Allah ta'ala حق فينا مرة ويجب مرة فينا ويجب عنه وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبة النسائم سبحانك اللهم بك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك.